Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA 49 Jakarta. Nah, mudah-mudahan kalian betah untuk sekolah di sekolah SMA 49 Jakarta dan kalian bisa menuntut ilmu sepuas-puasnya sebanyak-banyaknya untuk bekal kalian masuk ke perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan diri. Ini adalah data Bapak, yaitu nama Bapak Mukiyi SPD, tempat tanggal lahir Cirebon 8 April 1972, pendidikan S1 Sejarah UNJ, lulus tahun 1998. Unit kerja SMA Negeri 49 Jakarta, alamat Jalan Pepayan nomor 9, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, ini emailnya mukiymr@gmail.com. Nah, masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang singkat MPLS tahun 2020. Nah, materi yang akan Bapak bawakan pada kesempatan MPLS ini yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Kita lihat definisi atau pengertiannya. Nah, wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Nah, Mandala berarti lingkungan, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi kalau diartikan secara utuh, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan dan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Nah, bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Ada 5 komponen penting dalam wawasan Wiyata Mandala. Pertama yaitu peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, peran sivitas atau tenaga kependidikan, peran murid, dan peran masyarakat sekitarnya. Nah, yang pertama adalah peran kepala sekolah. A. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. B. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. C. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. D. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang tersusun bersama komite sekolah. E. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite, masyarakat sekitarnya, dan juga tenaga kependidikan. F. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. G. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid maupun siswa. H. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti MKKS atau PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, Kesinan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu peran guru. A. Guru menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap maupun tingkah lakunya. B. Menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. C. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. D. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah.
Peran sivitas akademik atau tenaga kependidikan. A. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. C. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. 4. Peran murid atau siswa. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. B. Menghormati dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. C. Hormat dan sopan kepada teman. D. Belajar yang tekun. E. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. F. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. G. Menjauhi narkoba. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. I. Menjaga keamanan sekolah. Z. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. K. Memelihara lingkungan sekolah. Ini tugas dan kewajiban seorang siswa. Yang kelima, peran masyarakat. A. Masyarakat mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. B. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. C. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. D. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Berikutnya adalah sekolah sebagai kawasan wisata Mandala. Ada 7K. Pertama, keamanan atau kenyamanan. 2. Kekeluargaan. 3. Kedisiplinan. 4. Kerindangan. 5. Kebersihan. 6. Keindahan. 7. Ketertiban. Ini 7K sebagai kawasan wisata Mandala. Berikutnya adalah penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk yang pertama, promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. C. Propaganda politik atau tempat berkampanye. D. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. E. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan wisata Mandala. Ada 2. A. Ada tahapan preventif. Yaitu sebelum terjadi peristiwa perlu ada pencegahan. Nah, tahap preventif ini yang pertama memelihara sekolah melalui 7K tadi. 2. Menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah. 3. Membentuk jaringan pengawasan atau dikenal dengan razia. 4. Menghilangkan bentuk perpeloncoan dalam MPLS atau mungkin dulu namanya MOS. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Nah, yang B, tahapan represif. Pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. 4. Menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 6. Memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, ini tahapan represif apabila terjadi pelanggaran. Nah, sekian, mudah-mudahan bermanfaat materi tentang
wawasan Wiyata Mandala, di mana dalam wawasan Wiyata Mandala kita sebagai warga sekolah wajib menjaga sekolah sesuai dengan peran kita masing-masing. Peran kepala sekolah, peran guru, peran tenaga pendidikan, peran siswa, dan peran orang tua. Nah, kalau masing-masing menjalankan perannya, maka insya Allah sekolah ini, khususnya sekolah SMA 49 akan maju menjadi sekolah yang unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.